Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Zara Alia Bila dengan NIM F1D1240004 dari Prodi Teknik Pertambangan angkatan 2024 kelas B. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Ganesha dan karakteristik dari bahan galian. Ganesha atau endapan mineral atau metalogenik. Jadi untuk pertama-tama di presentasi mengenai Ganesha metalogenik dan kekayaan mineral di Indonesia. Yang mana metalogenik adalah ilmu yang mempelajari asal-usul endapan mineral, khususnya hubungan dengan sejarah geologi dan tektonik suatu wilayah. Daerah-daerah yang kaya mineral itu berkumpul dalam zona yang kita sebut jalur metalogenik. Lalu ada dua jalur mineral utama yang menghasilkan komoditas yang strategis, yaitu emas dan nikel. Jadi jalur-jalur mineral atau metalogenik ini, yang pertama tadi ada jalur emas atau sistem hidrotermal. Nah, jalur mineral emas ini pada umumnya mengikuti busur magmatik atau daerah pegunungan berapi akibat subduksi lempeng seperti di Pulau Sumatera dan Jawa. Nah, jalurnya panas dari magma yang naik memanaskan air tanah dan air meteorik menciptakan fluida hidrotermal yang kaya mineral, termasuk emas. Fluida panas ini bergerak ke atas melalui retakan batuan atau patahan. Saat fluida mendingin, mineral emas dan perak mengendap di dalam urat-urat batuan. Jadi proses ini dikenal sebagai sistem epitermal yang menghasilkan urat biji yang berharga. Lalu ada jalur nikel, yaitu sistem laterit. Jalur mineral nikel ini sangat berbeda. Ia tidak terkait dengan gunung api, melainkan dengan batuan dasar yang kaya besi dan juga magnesium, yaitu batuan ultramafic atau opiolit yang banyak terdapat di Indonesia Timur seperti Sulawesi dan Maluku. Nah, untuk jalurnya yaitu batuan ultramafic ini tersingkap di permukaan melalui proses pelapukan lateritik yang intens di iklim yang tropis. Unsur-unsur lain yang terlarut. Sementara nikel dan besi tertinggal dan terkonsentrasi di lapisan tanah atas atau saprolit dan limonit. Proses ini adalah pengayaan mineral secara sekunder di permukaan bumi, menciptakan profil biji nikel, laterit. Lalu yang kedua yaitu variasi bentuk dari badan biji di Freeport. Nah, untuk kasus ini PT Freeport di Indonesia, tepatnya di Papua, tambang ini merupakan contoh utama dari endapan tipe porfiri tembaga emas. Di sini badan bijinya memiliki variasi bentuk yang kompleks yang dikontrol oleh jenis batuan induk. Untuk tipe diseminasi dan stockwork atau porfiri, bentuk ini adalah ciri khas tubuh biji gasberg utama. Nah, mineral bijinya itu terbentuk menyebar atau diseminasi dan dalam jaringan urat halus yang saling bersilangan atau stockwork di dalam dan sekitar tubuh batuan intrusi atau monzodiorit gasberg. Bentuknya menyerupai corong atau funnel atau massa besar yang tidak beraturan yang mengikuti batas intrusi dari magmatik. Badan biji ini berada dekat permukaan dan menjadi target utama tambang terbuka. Lalu yang kedua itu ada tipe skarn atau replacement ore bodies. Jauh di bawah tanah di sekitar intrusi gasberg, fluida panas itu bertemu dengan batuan gamping atau karbonat. Reaksi kimia ini menghasilkan batuan ubahan yang kaya mineral yang disebut dengan skarn. Bentuknya sangat tidak teratur atau irregular dan berbentuk seperti selimut atau manto yang menggantikan batuan gamping tadi. Endapan skarn ini contohnya di Esberg atau di OZ ini sangat dipengaruhi oleh struktur geologi dan patahan, menjadikannya target utama bagi operasi tambang bawah tanah.
Jadi pemahaman mendalam tentang jalur metalogenik ini dan variasi bentuk badan bijinya adalah kunci dalam eksplorasi dan penambangan mineral yang efisien dan berlanjut. Terima kasih.